pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvanda Martaulendari Murkuhi dengan NIM C301222237. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, kelas AK5. Nah, sekarang kita semua sudah kenal kan? Maka dari itu, saya mau pantun nih buat teman-teman. Buah durian, buah jeruk. Wahai teman-teman yang cantik dan tampan, perhatikan presentasi saya dari awal sampai selesai. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama sampai materi ke-6 yang sudah saya gabungkan menjadi satu PPT. Nah, daftar materi tersebut ada di bawah sini. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu alam pikir manusia dan perkembangannya. Manusia memiliki insting seperti tumbuhan dan hewan. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berkembang, dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Berikut ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah: yang pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni zat masuk atau zat yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam atau dari luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketujuh, bergerak. Berikut ada beberapa tahap sejarah pengetahuan manusia. Yang pertama, tahap teologi atau tahap fiktif. Yang kedua, tahap filsafat atau tahap fisik atau tahap abstrak. Yang ketiga, tahap positif atau tahap ilmiah real. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi 2, yaitu perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam atau yang biasa sering kita sebut dengan IPA bermula sejak zaman kuno, ketika manusia mulai mengamati fenomena alamiah dan mencoba memahaminya. Dalam sejarah peradaban manusia, banyak ahli IPA yang terkenal telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA, seperti Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, dan banyak lagi. Menurut Abdullahi, sains adalah pengetahuan teoretis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas dan khusus, yaitu melalui pengamatan, percobaan, dedukasi, teori, dan lain-lain yang menggabungkan satu cara dengan cara yang lain. Adapun penemuan ilmu pengetahuan melalui pendekatan non-ilmiah diperoleh dengan 4 cara, sebagai berikut. Yang pertama, prasangka. Yang kedua, intuisi. Yang ketiga, trial dan error. Yang keempat, kebetulan. Adapun perkembangan IPA dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hipotesis, yang kedua, teori, dan yang ketiga, hukum dan dalil. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi 3 dan materi 4. Karena materi 3 dan materi 4 mempunyai judul yang sama, yaitu Bumi dan Alam Semesta, maka materi 3 dan 4 saya gabungkan menjadi satu pembahasan. Nah, oke, mari kita bahas materi 3 dan materi 4. Alam semesta merupakan ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia, yang mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, selanjutnya proses terbentuknya alam semesta. Terdapat 4 teori dalam pembentukan alam semesta, yaitu yang pertama, teori ledakan atau Big Bang. Yang kedua, teori ekspansi atau kontraks. Yang ketiga, teori steady state.
Berikut beberapa anggota-anggota yang terdapat dalam tata surya. Yang pertama ada matahari, yang kedua ada planet, yang ketiga ada komet, yang keempat ada satelit, dan yang terakhir adalah asteroid. Teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu bumi dan bulan. Yang pertama, bumi. Bumi adalah salah satu planet yang tidak terlalu besar. Tetapi karena kita manusia tinggal di bumi, kita sering menganggap bumi adalah planet besar karena memiliki penduduk yang tak terhitung. Padahal bumi tidak terlalu besar seperti dugaan kita. Yang kedua, bulan. Bulan adalah salah satu satelit alami bumi. Dan bulan juga merupakan satelit alami kelima di dalam tata surya. Sebenarnya, bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan tersebut berasal dari pantulan cahaya matahari. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang pertama, keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan kekayaan bumi yang meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan semua gen yang terkandung di dalamnya, serta ekosistem yang dibangun. Selanjutnya, biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah lapisan tempat hidup atau habitat makhluk hidup. Biosfer adalah bagian luar dari lapisan bumi yang mencakup udara, daratan, air, dan memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Yang kedua, makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan yang berevolusi atau memiliki perkembangan untuk hidup. Berikut ada beberapa teori yang memuat tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis. Yang kedua, teori biogenesis. Yang ketiga, kosmozoik. Yang keempat, penciptaan atau special creation. Dan yang kelima, teori evolusi kimia. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati. Ada beberapa macam keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama, keanekaragaman gen, yang kedua, keanekaragaman jenis, dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Selanjutnya, persebaran dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, persebaran makhluk hidup. Dalam persebaran makhluk hidup ini terdapat beberapa faktor di dalamnya, yaitu faktor lingkungan, faktor sejarah geologi, dan faktor penghambat fisik. Yang kedua, persebaran hewan dan tumbuhan. Dunia kehidupan di bumi kita ini komponennya menjadi suatu subsistem. Maka sebagai suatu subsistem, organisme itu dibentuk oleh materi dan energi yang tersedia dalam biosfer pula. Pada persebaran hewan, lebih ditentukan oleh letak atau wilayah geografis atau biasa disebut zoogeografis. Di bumi, daerah persebaran hewan atau zoogeografis dibedakan menjadi 6 lokasi berdasarkan persamaan fauna. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di materi terakhir atau materi 6 tentang makhluk hidup dalam ekosistem alam. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya, populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi makhluk hidup adalah kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah atau tempat yang sama pada waktu tertentu. Populasi dapat berubah dalam ukuran komposisinya seiring waktu karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, migrasi. Dan yang terakhir, interaksi dengan lingkungannya. Berikut ada beberapa contoh interaksi antara spesies dalam komunitas adalah pertama, persaingan, yang kedua, predasi, yang ketiga, simbiosis, yang keempat, kooperasi. Selanjutnya, aliran energi dalam ekosistem alam.
Aliran energi dalam ekosistem alam merupakan kemampuan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan serta menyebabkan perubahan-perubahan pada beberapa hal. Makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan, membutuhkan energi untuk dapat mempertahankan fungsi dan tubuh atau anatominya dalam menjalani kehidupan. Berikut adalah aliran energi pada makhluk hidup. Yang pertama, aliran energi pada jaring-jaring makanan. Yang kedua, aliran energi dan materi dalam ekosistem alam. Yang ketiga, piramida ekologi. Dan terdapat juga macam-macam pola kehidupan, antara lain 1. Pola kehidupan di darat, 2. Pola kehidupan di air, 3. Pola kehidupan di udara. Oke, baik, sekian dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Maaf jika dalam pemaparan materi ini terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih.